I'll be chasing colors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sartika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 elemen dalam bisnis kanvas model. Customer segment merupakan elemen yang paling penting dalam memulai sebuah bisnis. Customer segment sendiri atau segmentasi customer ini bagaimana cara kita untuk menentukan siapa yang akan menjadi target di dalam bisnis kita ini. Dalam bisnis bolu bilar atau bola ubi jalar yang ingin saya dirikan ini, yang akan menjadi customer segmennya yaitu masyarakat milenial, baik itu remaja, pelajar ataupun mahasiswa. Selanjutnya yaitu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Dalam bisnis yang saya rintis mengenai bolu bilar atau bola ubi jalar ini, ada beberapa mengapa orang harus membeli produk saya. Yang pertama, bolu bilar ini banyak mengandung karbohidrat karena bahan baku utamanya menggunakan ubi jalar, sehingga apabila seseorang mengkonsumsi maka mereka akan cepat merasa kenyang. Kemudian dari sisi packaging, mungkin packaging yang saya gunakan beda dari produk-produk lain yang misalkan hanya menggunakan mika, tetapi di sini saya akan menggunakan packaging yang terlihat lebih milenial. Kemudian selain packaging, nilai yang saya tawarkan dalam produk saya ini yaitu banyaknya varian rasa dan juga topping yang ada pada produk saya. Selain itu, saya juga menawarkan packingan lucu seperti dengan memberikan paper bag dan kartu ucapan untuk para customer saya. Selanjutnya yang ketiga itu ada channel atau saluran. Jadi bagaimana produk saya ini bisa sampai atau dikenal oleh orang-orang banyak. Jadi saluran yang saya gunakan menggunakan sosial media, kemudian melalui teman-teman saya, mereka melakukan promosi-promosi dari mulut ke mulut. Maksudnya misalkan seseorang teman saya membeli produk saya, kemudian dia menyampaikan kepada temannya bahwa oh iya ini produknya enak dan juga packagingnya menarik. Selanjutnya atau elemen yang keempat yaitu revenue stream. Jadi revenue stream di dalam bisnis model kanvas ini merupakan elemen yang paling penting karena revenue stream ini merupakan sumber pendapatan. Dalam sebuah bisnis, pendapatan merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam sebuah bisnis. Jadi yang paling vital dalam sebuah bisnis itu terletak pada revenue streamnya. Bagaimana cara kita mengolah sumber daya alam yang ada, yang meliputi bahan baku, kemudian bagaimana cara kita mengolah agar bahan baku itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan pendapatan yang setinggi mungkin. Di dalam bisnis yang sedang saya dirikan dalam produk bolu bilar ini, sumber pendapatan yang saya peroleh itu dari produk yang saya hasilkan nanti. Jadi bahan baku, misalkan bahan baku dari ubi jalar, kemudian bagaimana cara kita untuk mengolah bahan baku yang ada, misalkan dalam 1 kilogram ubi saya dapat menghasilkan misalkan 10 box untuk bolu bilar itu sendiri. Jadi dari olahan tersebut saya mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Elemen selanjutnya atau elemen yang kelima mengenai key research atau sumber daya. Dalam bisnis bolu bilar yang saya rintis ini, sumber daya yang harus dimiliki yaitu kreativitas. Kenapa saya katakan kreativitas? Karena dalam bisnis bolu bilar yang ingin saya dirikan ini, sumber daya manusianya itu harus memiliki kreativitas yang tinggi
bagaimana untuk menciptakan sebuah ide agar bolu bilarnya ini bisa terlihat berbeda dari produk-produk yang telah ada sebelumnya. Misalkan dari segi kemasan atau packaging, maka kami harus mendesain packagingnya semenarik mungkin untuk dinikmati oleh konsumennya. Selain memiliki kemampuan dalam mendesain kemasan produk, sumber daya yang harus dimiliki dalam bisnis bolu bilar ini adalah mampu mengolah dengan baik bahan baku yang ada agar menghasilkan sebuah produk yang enak. Di dalam key research, selain aset sumber daya manusia, ada juga aset brand itu sendiri. Jadi di dalam bolu bilar ini saya memberikan brand untuk produk saya itu namanya bolu bilar, kemudian brandnya itu sendiri Cemilans ya, agar mudah dikenal oleh banyak orang. Jadi dengan adanya brand ini mungkin produk saya bisa banyak dikenali oleh orang-orang, dan ini menjadi salah satu cara yang dapat memberikan nilai, yang dapat memberikan pembeda antara produk saya dengan produk orang lain. Elemen selanjutnya dari bisnis kanvas model ini yaitu key partnership atau hubungan kerjasama. Jadi dalam bisnis bolu bilar ini saya mengadakan hubungan kerjasama dengan petani ubi jalar. Saya mendapatkan bahan baku dari petani ubi jalar. Kemudian selain mendapatkan bahan baku dari petani ubi jalar, saya juga memiliki hubungan kerjasama dengan penjual ubi jalar yang ada di pasaran. Untuk toppingnya sendiri saya membeli di tempat khusus untuk menjual topping-topping dari makanan itu sendiri. Untuk packagingnya saya mengadakan kerjasama dengan toko online yang menjual khusus untuk packaging makanan milenial. Elemen selanjutnya dalam bisnis kanvas model yaitu key activities atau segala aktivitas untuk menambah nilai dari produk yang kita tawarkan. Misalkan melakukan promosi melalui media-media yang ada. Jadi strategi untuk memasarkan produk kita yaitu dengan misalkan membuatkan akun di sosial media untuk strategi pemasarannya itu sendiri. Jadi di sini untuk bisnis bolu bilar saya akan membuatkan Instagram khusus untuk memasarkan produk saya ini. Jadi seperti itu. Elemen selanjutnya dalam bisnis model kanvas yaitu customer relationship, yaitu bagaimana pelanggan dan konsumen itu menjalin hubungan. Maksudnya di sini adalah cara yang saya tempuh untuk bagaimana komunikasi saya dengan pelanggan saya, yaitu dengan mengadakan promo setiap hari Jumat, kemudian mengadakan cashback setiap pembelian 4 cup bolu bilar. Kemudian selain itu juga ada free ongkir khusus pembelian untuk 2 cup bolu bilar. Jadi dengan adanya cara-cara seperti itu mungkin bisa membangun hubungan antara konsumen dengan pelanggannya. Kemudian saya juga menerima permintaan, misalkan ada konsumen yang misalkan ingin variasi baru dari bolu bilar ini, saya sebagai pemilik usaha ini akan menuruti apa yang pelanggan minta. Misalkan saya hanya memiliki 2 varian, kemudian ada pelanggan yang oh iya bagus kalau dimunculkan varian yang lain. Jadi dari sini kita dapat menjalin komunikasi atau hubungan yang baik antara konsumen dengan produsennya itu sendiri. Elemen selanjutnya dalam bisnis model kanvas yaitu cost structure. Cost structure merupakan biaya-biaya yang digunakan dalam bisnis yang saya dirikan ini, misalkan bisnis bolu bilar. Jadi semua biaya produksi, biaya promosi, biaya pengemasan dan packaging semuanya masuk dalam cost structure. Elemen selanjutnya dalam bisnis model kanvas yaitu cost structure. Cost structure merupakan biaya-biaya yang digunakan dalam bisnis yang saya dirikan ini, misalkan bisnis bolu bilar. Jadi semua biaya produksi, biaya promosi, biaya pengemasan dan packaging
semuanya masuk dalam cost structure. Untuk rincian biayanya yang digunakan dalam pembuatan bisnis bolu bilar ini, mulai dari biaya peralatan, kemudian biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya transportasi, semuanya itu masuk ke dalam cost structure. Semua biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan bolu bilar, mulai dari proses pemilihan bahan baku hingga proses pemasaran itu nanti dibuatkan daftar atau dirincikan agar semuanya itu jelas. Misalkan untuk bahan baku, biaya dari ubi jalarnya itu sendiri, kemudian untuk toppingnya, untuk kemasannya, biaya peralatan seperti panci, penggorengan, pisau. Untuk biaya pemasarannya, mungkin kan saya pemasarannya melalui media sosial ya, jadi untuk biaya sendiri mungkin lebih ditekankan pada proses pembelian kuota itu sendiri. Mungkin itu saja 9 elemen bisnis kanvas model yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua bagaimana cara merintis sebuah usaha. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.